Ya, perubahan versus melanjutkan kebijakan Jokowi itulah yang terjadi pada saat Pilpres. Tapi kira-kira di Pilgub seperti itu enggak ya? Bang Bestari Barus masih akan jual ide-ide perubahan, visi-visi perubahan tidak? Jangan-jangan itu efektif? Bagaimana? Ya, sebetulnya bukan jual perubahan, tapi memang kami Partai Nasdem itu mengusung gerakan perubahan sampai kapanpun. Jadi tentu kita akan mengusung calon gubernur DKI yang sepaham dengan kita untuk membawa terus gerakan perubahan itu dikumandangkan di Jakarta dan dimanapun gitu. Jadi bukan apakah kita akan Pasti berarti tetap ya. mengusung perubahan, memang itulah kita ada, kita berdiri, kita eksis ya untuk itu. Saya kira Efektif itu. nggak di Jakarta? Gimana? Efektif tidak ini akan membuat masyarakat memilih kalau pakai visi-visi perubahan yang ditawarkan? Ya, pada hari ini kita banyak melihat bagaimana masyarakat Jakarta masih mengeluh terhadap pelayanan, kemudian terhadap harga-harga, kemudian hal-hal yang lain. Sehingga tentu apakah hal seperti itu akan dilanjutkan? Tentu perubahan yang akan menjadi jawaban. Saya kira itu. Oke, sekarang saya ke Bang Doli. Bang Doli, nah kalau dari Nasdem ini sendiri dan juga beserta partai koalisi nantinya kan sudah tahu ini efektif kalau DKI Jakarta akan dijual ide-ide perubahan. Nah kalau dari Golkarnya seperti apa? Ini yang bisa dijadikan contoh salah satu kenapa belum tentu kongruen ya antara pilpres dengan pilkada ya. Dari segi isu saja belum tentu bisa harus sama ya. Misalnya kalau di DKI Jakarta ya kan petahananya selama ini kan Pak Anies ya, walaupun terakhir ini ada pejabat ya. Tentu kan ya bagi teman-teman secara politik ya koalisi 01 itu kan susah bicara tentang perubahan kalau kemudian nanti ternyata yang diusung adalah misalnya kan ada juga santer-santer ya Pak Anies gitu misalnya. Kalau misalnya turunan dari Pilpres ke sana. Nah, sedangkan kami misalnya kami kan membawa calon baru. Ya ada Ridwan Kamil sama Ahmad Zaki. Tentu kami juga punya isu-isu lain yang belum tentu sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya gitu. Nah, itu yang salah satu saya katakan dari contoh dari segi isu saja belum tentu bisa sama diturunkan dari isu Pilpres ke isu Pilkada. Jadi ini kan isu Pilkada ini punya spesifikasi masing-masing, ada kearifan lokal ya yang juga harus direspons kan oleh oleh si para calon kepala daerah ini. Ada kebutuhan-kebutuhan lokal yang nggak bisa digeneralisir itu kebutuhan nasional gitu. Nah itu yang saya kira kekhususan ya, bukan kekhasan perbedaan antara pilpres dan pilkada. Jadi bagi partai politik, bagi calon-calon kepala daerah, dia harus bisa menemukan isu-isu spesifik yang harus bisa mendapatkan respon positif dan Baik, mendapat dukungan dari masyarakat oke. di daerah yang akan ikut pilkada itu gitu. Ya, Bang Gilbert. Nah, kalau dari Nasdem sudah pasti perubahan. Golkar, kita punya nanti tawaran baru. PDIP seperti apa? Saya agak sedikit bingung kalau Nasdem sama Golkar bawa isu perubahan karena mereka mau merubah apa yang dilakukan oleh Anies sementara mereka ada di dalam gerbong itu di 2017-2022 ya. Tetapi kalau PDIP membawa isu perbaikan, tentu akan sangat tepat karena melihat apa yang terjadi saat ini. Karena kalau kita melihat di anggaran yang lalu, itu begitu banyak persoalan yang timbul. Sebagai contoh, dulu kita punya ada namanya electronic budgeting yang membuat transparansi begitu jelas. Semua orang bisa sampai kemudian ke satuan 3. Tetapi kemudian di era gubernur yang kemarin itu hilang, ditutup. Sementara apa yang terjadi di DKI itu menjadi contoh oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan electronic budgeting. Pada saat mereka mengadopsi dari DKI di tempatnya karena permintaan Kemendagri, di DKI-nya kemudian malah ditutup begitu. Tentu ini harus diperbaiki, makanya perlu perbaikan di DKI ini. Sebagai contoh yang kedua adalah masalah transportasi yang begitu berat sekarang ini.
begitu tingginya angka polusi di DKI, transportasi yang begitu susah dan segala macam. Ini semua mesti diperbaiki. Kemudian masalah banjir. Ya. Nah, ada hal yang sangat mendasar juga. Musrenbang kita ini sekarang adalah musrenbang yang kemudian copy paste. Ditiru dari yang lalu, tempelin, sehingga semua perencanaan itu adalah mengikuti program atau pola tahun-tahun sebelumnya. Sehingga anggaran itu akan selalu hilang, tinggal besar kecilin aja anggarannya. Tidak ada sebuah kebijakan yang berupa terobosan untuk mengatakan, saya butuhkan ini di Jakarta. Sekarang anggaran ini akan pakai sekian untuk anggaran belanja rutin, tetapi yang ini saya pakai untuk anggaran pembangunan. Di Jakarta yang terjadi adalah seperti karet. Seperti lubang hidung, kelingking masuk, jempol masuk. Waduh. Ibu jari masuk, begitu anggaran DKI, makanya kemudian tidak ada perkembangan. Kang Ujang terakhir, nah ini sudah terlihat ada 3 ya, perubahan, keberlanjutan, perbaikan, ini seperti apa? Kalau saya begini, dipetakan dulu persoalan-persoalan Jakarta itu apa. Tadi Bang Gilbert menguasai, ada misalkan banjir, transportasi, ada perumahan kumuh dan lain sebagainya, kata dan lain-lain. Nah ketika ini sudah ada, diketahui persoalannya, masalahnya, maka muncullah ide gagasannya gitu loh, apa. Saya lebih tertarik kepada itu, sehingga gagasan dan ide yang ditawarkan oleh para kandidat itu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ini jauh lebih penting dari persoalan tadi ya, ide-ide keberlanjutan apa namanya, Sebentar, Bang Barus, perubahan dan lain sebagainya itu. Saya melihat seperti itu sih. Oke, Bang Bestari Barus kayaknya ada mau ditanggapi, karena tadi dikritik, perubahan ini. Bang, silahkan. Ya, saya mengatakan bahwa perubahan itu menempel pada Partai Nasdem. Jadi kalau dikatakan tentang Anies, soal transportasi, ya mungkin harus dilihat lagi itu ada prestasi yang cukup besar di sana yang tidak disampaikan tentang Jaklingko, bagaimana mengintegrasikan. Kemudian ada hal sekarang banjir gitu. Ini kan kenapa? Ini kan karena PDIP pada waktu itu jelas-jelas memotong anggaran untuk sumur resapan. Jadi perlu satu kekuatan besar untuk membawa perubahan ini gitu ya. Supaya kuatnya satu koalisi di dalam pemerintahan itu bisa membuat program itu berjalan lancar. Seperti itu seharusnya, bukan karena ketakutan politik kemudian anggarannya dipotong. Tambah lagi Pak Anies itu sudah membawa 5 kali apa namanya WTP yang belum pernah dilaksanakan didapat oleh PDIP ataupun gubernur selama ini. Jadi dan yang terakhir adalah bahwa perubahan itu nggak bisa kemudian 1, 2 tahun, 3 tahun. Begitu loh. Nah, itu supaya menjadi pelajaran bagi DPRD. Bisa kemudian melihat program mana yang baik dijalankan. Jangan karena hal-hal politis kemudian programnya dihancurkan. Kan itu yang penting gitu loh. Mau lanjutkan kehancuran ya itu terserah kepada partai Anda. Saya kira itu. Singkat saja Bang Gilbert. DPRD tidak pernah dan Partai PDI Perjuangan juga tidak pernah memotong anggaran yang kemudian terlaksana dengan baik. Tapi kalau anggaran untuk banjir, sumur resapan yang tidak bekerja dengan baik kita potong, kita mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat dan silakan rakyat sendiri yang melihat. Saya kira itu aja. Pemirsa, selain nama-nama yang nanti akan maju di Pilgub DKI Jakarta, koalisi atau peta koalisi, sampai isunya juga sudah apa kabar Indonesia Malam panasin dari sekarang. Tapi kita tunggu nanti bagaimana situasi yang terjadi beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan hingga nanti Pilgub DKI Jakarta akan terlaksana. Terima kasih Bang Gilbert, Kang Ujang, Bang Bestari Barus, Bang Doli.